Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, kelas B, akan mempresentasikan tentang sistem informasi geografi. Pertama-tama yang saya hormati, dosen pembimbing Bu Putri Kurnia Handayani, Magister Komunikasi. Yang saya hormati teman-teman yang telah menonton video ini. Pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, Sri Handayani. Monggo diperkenalkan. Nama saya Sri Handayani dengan NIM 20215354. Perkenalkan, nama saya Gayung Prasasti dengan NIM 2021-53062. Perkenalkan, nama saya Iskandar dengan NIM 20215306. Perkenalkan, nama saya Saputro, NIM 2021-53086. Perkenalkan, nama saya Yusuf Ayu Haji dengan NIM 2021-53089. Kemudian presentasi akan dilanjutkan oleh Mas Iskandar. Monggo Mas Iskandar. Pembahasan yang akan dibahas pertama adalah pengertian sistem informasi geografis, selanjutnya sistem SIG dan komponennya, selanjutnya jenis data SIG, subsistem informasi geografis, pengertian pertambangan, ArcView, PHP, MySQL, basis data, hasil program, dan kesimpulan. Sistem informasi geografis atau SIG merupakan suatu sistem informasi berbasiskan komputer untuk menyimpan, mengelola, dan menganalisis serta memanggil data berreferensi geografis yang berkembang pesat pada 5 tahun terakhir. Sistem SIG dan komponennya. Dalam sistem informasi geografis atau SIG, sistem mempunyai arti kumpulan dari sejumlah komponen yang saling terkait dan mempunyai fungsi satu sama lain. Terdapat 3 unsur utama dalam sistem atau komponen SIG, yaitu pertama, manusia. Manusia merupakan inti elemen dari SIG, karena manusia adalah perencana dan pengguna dari SIG. Kedua, metode. Metode yang digunakan dalam SIG akan berbeda untuk setiap permasalahan. SIG yang baik tergantung pada aspek desain dan aspek realnya. Ketiga, alat. Terdiri dari perangkat keras atau hardware. Pada saat ini SIG tersedia untuk berbagai platform perangkat keras, mulai dari PC, desktop, workstation, hingga multi-user host yang dapat digunakan oleh banyak orang secara bersama dan dalam jaringan komputer yang luas. Berkemampuan tinggi, memiliki ruang penyimpanan yang besar, dan mempunyai kapasitas memori atau RAM yang besar. Kedua, perangkat lunak atau software. Bila dipandang dari sisi lain, SIG juga merupakan sistem perangkat lunak yang tersusun secara Apa? Lu bener kok. Bila dipandang dari sisi lain, SIG juga merupakan sistem perangkat lunak yang tersusun secara modular, di mana basis data memegang peran kunci. Setiap subsistem diimplementasikan dengan menggunakan perangkat lunak yang terdiri dari beberapa modul, sehingga tidak mengherankan jika ada perangkat SIG yang terdiri dari ratusan modul program yang masing-masing dapat dieksekusi sendiri. Selanjutnya, yaitu jenis data.
Jenis data terdiri dari dua, yaitu data spesial dan data non-spesial. Data spesial adalah data yang menyimpan penampakan permukaan bumi seperti jalan, sungai, dan lain-lain. Model data spesial dibedakan menjadi dua, yaitu vektor dan raster. Model vektor diwakili oleh simbol-simbol di dalam SIG dikenal sebagai feature, seperti titik poin, garis, dan surface. Model raster merupakan data yang sederhana di mana setiap informasi disimpan dalam grid yang terbentuk sebuah bidang. Grid tersebut disebut sebagai pixel. Data yang disimpan dalam format ini data hasil scanning seperti citra satelit digital. Yang kedua, data non-spesial. Data non-spesial adalah data yang menyimpan atribut dari kenampakan permukaan bumi. Selanjutnya, yaitu subsistem informasi geografis. Yang pertama, data input, yang bertugas mengumpulkan data spesial dan data atribut dari sumber-sumber. Subsistem ini pula yang bertanggung jawab dalam mengkonversi format data aslinya ke dalam format yang digunakan oleh SIG. Kedua, output, yaitu yang menghasilkan keluaran seluruh bagian basis data baik dalam bentuk soft copy maupun hard copy. Yang ketiga, data management, yaitu mengorganisasikan baik data spesial maupun atribut ke dalam sebuah basis data sedemikian rupa ya sehingga mudah dipanggil dan diedit. Yang keempat, data manipulasi, yaitu menentukan informasi yang dapat dihasilkan oleh SIG. Selain itu, subsistem ini melakukan manipulasi dan permodelan data untuk menghasilkan informasi yang diharapkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian pertambangan. Pengertian pertambangan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 adalah sebagai atau sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelola, dan pengusaha mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. Lanjut. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang mineral. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungan yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu. Batu bara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan. Di sini, pertambangan mineral. Pertambangan mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa biji atau batuan di luar panas bumi, minyak, dan gas bumi, serta air tanah. Pertambangan batu bara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal. Nah, usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang. Selanjutnya. Next, ArcView. ArcView merupakan sebuah software pengolah data spesial. Software ini memiliki berbagai keunggulan dan memiliki kemampuan dalam pengolahan data, menerima atau mengkonversi dari data digital lain seperti CID atau dihubungkan dengan data IMAX seperti format JPG, TIFF, atau IMAX gerak. Selanjutnya, PHP. PHP juga dikenal sebagai sebuah bahasa scripting yang menyatu dengan tag-tag HTML, dieksekusikan di server dan digunakan untuk membuat halaman-halaman web yang dinamis. Selanjutnya, MySQL. Menurut Kurniawan, MySQL merupakan suatu jenis database server yang sangat terkenal. MySQL termasuk jenis
RDBMS atau Relation Database Management System. Beberapa keunggulan MySQL yaitu 1. Cepat, handal, dan mudah dalam penggunaannya. 2. Didukung oleh berbagai bahasa database server MySQL dapat memberikan pesan error dalam berbagai bahasa. Contohnya Belanda, Portugis, Spanyol, Inggris, Prancis, Jerman, dan Italia. 3. Mampu membuat tabel berukuran sangat besar. 4. Lebih murah. MySQL bersifat open source. MySQL. Loh, no ini bedolnya ambil kono. Tenan. Oh, gayung iku aku. Ya ampun. Jebai. Mau aku yung. MySQL. Ya jebai iki. Gendam iki. Masa Dijebai ya. Ini kayak cici loro telu, cepet. MySQL. Saka iku lho beberapa keunggulan. Unggulan ae, cici loro telu wae. Beberapa keunggulan dari MySQL yaitu 1. Cepat, handal, dan mudah dalam penggunaannya. 2. Didukung oleh berbagai bahasa database server. MySQL dapat memberikan pesan error dalam berbagai bahasa. Contohnya Belanda, Portugis, Spanyol, Inggris, Prancis, Jerman, dan Italia. 3. Mampu membuat tabel berukuran sangat besar. 4. Lebih murah. MySQL bersifat open source dan didistribusikan dengan gratis tanpa biaya untuk unique platform OS atau 2 dan Windows platform. Lanjut. Basis data. Basis data adalah kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematik dan dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut. Contoh dari basis data. 1. ERD atau Entity Relation Diagram adalah model konseptual yang mendeskripsikan hubungan antara penyimpanan dalam DFD. ERD digunakan untuk memodelkan struktur data dan hubungan antara data. 2. DFD, Data Flow Diagram, merupakan alat yang digunakan pada metodologi pengembangan sistem struktur yang terdiri dari konteks, diagram, dan DFD leveler. Lanjut. Hasil program. Pertama, tampilan halaman home. Untuk masuk ke sistem, maka harus mengakses alamat link. Seperti contoh link ini. Maka tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya, tampilan halaman profil. Halaman profil merupakan halaman yang menyediakan informasi mengenai sejarah dan visi misi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu. Seperti contoh, tampilannya seperti ini. Selanjutnya adalah tampilan halaman buku tamu. Tampilan halaman buku tamu merupakan halaman yang disediakan untuk pengguna mengirimkan komentar ke sistem. Tampilannya seperti ini. Ada 3 kolom. Selanjutnya adalah tampilan login admin. Tampilan login admin merupakan halaman yang digunakan oleh admin untuk masuk ke sistem. Seperti contoh halaman admin seperti ini. Selanjutnya tampilan entry tambang. Halaman ini merupakan halaman yang digunakan oleh admin untuk menginput data tambang ke sistem. Contoh di sini ada seperti ini. Selanjutnya tampilan data tambang. Halaman ini merupakan halaman yang digunakan oleh admin untuk menginput data tambang ke sistem.
Dan admin juga dapat mengedit dan menghapus data. Yang terakhir adalah tampilan halaman profil. Merupakan halaman yang digunakan oleh admin untuk menginput, mengupdate, dan mendelete data dalam profil. Contohnya seperti ini. Lanjut. Kesimpulan, berdasarkan analisis, maka dapat diambil kesimpulan, yaitu bahasa pemrograman PHP dapat memberikan kemudahan dalam perancangan sistem informasi geografis pusat. Pertambangan di Provinsi Bengkulu dan database MSQL dapat menampung informasi dan data yang ada. Dinas Energi dan Mineral Provinsi Bengkulu dengan adanya sistem ini dapat memudahkan pengguna dalam pencarian lokasi tambang di Provinsi Bengkulu. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata atau perkataan yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Semoga presentasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.